kemajuan suatu daerah untuk pengembangan ekonomi, yang pertama tentunya adalah dukungan dari jalan. Jalan tentunya kalau hari ini kita belum ada exit tol, menurut saya itu juga perlu digagas, karena kalau dari Kecamatan Keradenan Pak Bambang ke arah tol di wilayah tol jurusan Ngawi Solo itu juga tidak terlalu jauh, cuma 6 kilometer ya. Menurut saya salah satu untuk jalan supaya kita pengangkutan barang mudah selain arah Rembang Pantura, lebih baik di tol Solo Ngawi juga ada istilahnya exit tol ke situ Pak Bambang. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Siswanto SPD MH, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora. Apa kabar Pak Sis? Alhamdulillah kabar sehat Pak Bambang, semoga sehat berserta kru. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Sis. Ini saya mau ngajak diskusi mengenai Bupati dan Wakil Bupati Blora yang akan datang. Bupati dan Wakil Bupati baru sudah terpilih. Apa harapan Pak Sis sebagai pimpinan DPRD maupun sebagai Ketua Partai Golkar di Blora? Monggo silakan Pak Sis. Saya sebagai warga Blora dan juga sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Blora berharap agar Bupati yang baru ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur Pak Bambang. Iya. Karena kemarin Pak Joko Nugroho selama 5 tahun ini salah satu yang cukup baik adalah pembangunan di wilayah perkotaan, taman, drainase, dan juga lingkungan hidup di daerah Blora Kota Cepu sudah bagus. Tapi yang di desa-desa, jalan antar desa masih jelek Pak Bambang. Iya, saya tidak hanya jalan antar desa. Saya kemarin melihat juga media yang mengatakan bahwa jalan provinsi di daerah Blora sudah rusak parah katanya. Wah, iya Pak Bambang, dari Blora sampai ke Grobogan Pak, khususnya di daerah-daerah kota, kecamatan, misalnya Kecamatan Ngawen Pak Bambang, itu rusak parah Pak Bambang. Tapi yang dicor, yang jalan antar kecamatan sampai Grobogan sampai Semarang sudah bagus. Tapi yang di ibu kota kecamatan malah rusak parah Pak Bambang. Ya, nggih Pak Sis. Jadi saya kalau nggak salah pernah dengar cerita dari Pak Wakil Bupati Pak Arif yang sekarang terpilih jadi Bupati, itu membutuhkan dana yang sangat besar untuk membenahi semua jalan di Kabupaten Blora. Betul Pak Bambang. Jadi saat ini ruas jalan kabupaten di Kabupaten Blora yang awalnya 700 km sekarang jadi 1.200 karena ada penetapan SK baru, yaitu jalan-jalan yang ada di hutan juga sekarang kan juga dibangun oleh pemerintah daerah. Dari 1.200 km jalan di Kabupaten Blora, saat ini 50% diantaranya rusak Pak Bambang. Sehingga kalau per tahun selama ini pemerintah Kabupaten Blora hanya menganggarkan kurang lebih 77 miliar. Kalau 77 miliar dengan pola pembetonan itu hanya mendapatkan 35 sampai 40 km. Ya, per tahun.
Padahal kebutuhannya berapa tadi? Kebutuhannya per tahun paling tidak harus 400 miliar. Bukan, kilometernya. Kilometernya totalnya yang rusak saat ini ada 600 kilometer. Waduh, itu kalau dengan anggaran yang ada mau selesai berapa tahun, Pak Sis? Ya 7 tahun Pak Bambang, 7 tahun. Tapi kan harus 400 miliar. Nah Ya. saat ini cuma 77 miliar per tahun Pak Bambang. Ya. Nah, apakah itu mungkin, Pak Sis sebagai pimpinan DPRD, apakah mungkin itu dianggarkan minimal 400 miliar untuk jalan-jalan itu? Jadi begini, selama 5 tahun ini, pemerintah Kabupaten Blora hanya menganggarkan kurang lebih 77 miliar per tahun untuk jalan. Sedangkan bantuan dari provinsi, Bankeu provinsi, sekitar 50 miliar per tahun. Ya. Nah, idealnya, saya meyakini nanti Pak Arif Rohman, ini kan soal skala prioritas. Jadi Bupati harus menempatkan pembangunan jalan ini menjadi skala prioritas yang pertama. Kalau skala prioritas berarti dukungan anggaran untuk itu harus diperbesar. Itu yang harus dilakukan. Jangan skala prioritas tapi anggarannya nggak difokuskan ke situ yang terbanyak. Ya. Itu persoalannya Pak Bambang. Jadi butuhnya 400 ya. Selama ini dianggarkan 70. Kira-kira bisa dimaksimalkan sampai berapa? Ini kemarin kita diskusi dengan Pak Joko Nugroho, dengan Bapak Dasum juga selaku Ketua DPRD Blora, saya selaku Wakil Ketua dan bersama Bapak Ibu anggota DPRD, coba kita Pak Bupati, Pak Joko Nugroho karena periode terakhir 2021, coba kita sisir betul anggaran yang tidak menjadi skala prioritas. Akhirnya Pak Bambang, kalau biasa kita dapat sekitar 77 miliar. Ternyata di 2021 ini kita nanti sekitar 220 miliar Pak Bambang untuk jalan dan jembatan Pak Bambang. Bisa itu ternyata. Iya. Jadi 220 kalau ditambah 50 dari provinsi hampir 300 lah ya. Jadi tetap masih kurang 100 miliar ya kira-kira. Ya itu harapan kami kan nanti Pak Arif ini kan jaringan Jakarta, dia hidup lama di Jakarta kan juga jaringan di Kementerian PU pusat, kemudian juga di provinsi temannya juga banyak karena beliau juga aktivis nasional dulunya. Harapan saya ya yang 100 miliar paling tidak dapat nanti dari provinsi dan pusat, begitu Pak Bambang. Ya. Apakah ada anggaran dari pusat yang bisa dipakai untuk jalan kabupaten? Di Blora itu kan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan DAK, Pak, dana alokasi khusus untuk jalan-jalan ruas kabupaten. Tetapi untuk DAK itu sifatnya adalah jalan-jalan yang rusak parah. Jadi dipotret dan direkam pakai satelit dengan aplikasinya dari Kementerian PU. Jalan ini layak atau tidak? Nah, itu ternyata Blora juga ada yang dapat, Pak Bambang. Iya. Jadi kalau begitu harus diusulkan dulu ke PU. Jadi nanti baru sisanya yang lain yang dibiayai dengan anggaran kabupaten dan provinsi. Jadi supaya yang dari pusat dapat dulu kalau gitu. Betul Pak Bambang. Jadi nanti skemanya adalah yang dari kabupaten paling tidak nanti 300 miliar, kemudian yang 100 miliar Pak Bupati baru nanti harus lobby ke provinsi dan pusat. Saya kira itu jalan di Blora nanti bisa mantap mencapai setiap tahun rata-rata 80% Pak Bambang. Saat ini kan 50% lebih bahkan Pak yang rusak Pak. Ya, oke. Jadi yang pertama perbaikan konsentrasi di infrastruktur. Kemudian masalah pada umumnya, saya kira termasuk Blora adalah bagaimana mengembalikan perekonomian ini. Apa yang harus dilakukan di Blora? Betul Pak Bambang. Yang pertama infrastruktur, yang kedua yang menjadi PR dari Pak Arif Rohman nanti adalah untuk pengembangan ekonomi. Jadi di Kabupaten Blora ini direncanakan ada 15 kawasan industri Pak Bambang. Ya.
Dari 15 kawasan industri tersebut, ini 10 diantaranya kan sudah ada tumbuh industri, baik itu misalnya di wilayah Todanan, ada pabrik gula. Kemudian di wilayah Jepon, ada pabrik lintingan rokok. Ya. Kemudian di tempat-tempat lain sudah ada lah. Itu dilokalisir, di 15 lokasi itulah dikembangkan nanti investasi. Dengan jaringan yang baik dari Pak Bupati Arif Roman nanti ke depan, ya, dengan koordinasi ke BKPM di pusat, kan banyak sekali perusahaan-perusahaan di wilayah Jabodetabek yang sekarang sudah bergeser pindah lokasi, karena di sana mungkin perizinan juga semakin agak sulit. Yang kedua, upah minimum regional di wilayah tempat juga sudah makin tinggi, kompleksitas dan sebagainya. Sehingga sekarang sudah ada pabrik-pabrik di Kendal, di Demak, di Grobogan bahkan Pak Bambang, dekat Wirosari juga sudah ada 16.000 pekerja di Pungkok. Harapan kami 15 kawasan industri itu segera ditetapkan menjadi kawasan industri dan investasi, investor-investor dari luar Blora, bahkan luar negeri, agar bisa ditarik ke 15 lokasi tersebut oleh nanti Pak Bupati yang baru. Kami di DPRD tentunya siap mengenai perda-perda yang berhubungan dengan tata ruang, kemudian juga wilayah-wilayah kecamatan, Pak Bambang. Ya, Pak Sis, Blora itu sebenarnya kan beruntung ya, punya sarana transportasi yang bagus, dilewati jalur-jalur kereta besar, sebagian berhenti di Cepu. Dan kalau tidak salah juga lapangan terbang Loram sudah mulai diuji coba. Jadi pilihan untuk Blora saya kira ke depan akan lebih menarik untuk investasi. Betul Pak Bambang, jadi salah satu dukungan dari kemajuan satu daerah untuk pengembangan ekonomi, yang pertama tentunya adalah dukungan dari jalan. Jalan tentunya kalau hari ini kita belum ada exit tol, menurut saya itu juga perlu digagas, karena kalau dari Kecamatan Keradenan Pak Bambang ke arah tol di wilayah tol jurusan Ngawi Solo itu juga tidak terlalu jauh, cuma 6 km ya. Menurut saya salah satu untuk jalan supaya kita pengangkutan barang mudah di selain arah Rembang Pantura, lebih baik di tol Solo Ngawi juga ada istilahnya exit tol ke situ Pak Bambang. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sudah ada lapangan terbang Loram yang kemarin sudah diuji coba, dan 6R tampaknya nanti 2021 juga siap beroperasi. Itu. Kemudian listrik, air, ya itu yang menjadi sarana untuk kemudahan ekonomi. Dan yang terakhir tentunya adalah kemudahan dan keramahan dari pemerintah setempat. Itu yang menjadi salah satu kunci juga Pak Bambang. Oke. Pak Sis, selain itu potensi hutan apa yang masih bisa dimanfaatkan di Blora? Ini kan Blora ini saya kan jadi teringat waktu kami jadi mahasiswa Pak Bambang. Saya dan teman-teman Impara ya. Jadi mahasiswa mengundang Pak Bambang waktu 2001 di Blora Pak Bambang. Sudah 20 tahun yang lalu Pak Bambang waktu di DPR RI. Kami ingat kata kunci dari Pak Bambang adalah Blora daerah kaya tapi rakyatnya miskin. Itu yang saya ingat di kepala saya. Dan ternyata itu betul. Saya waktu itu masih menjadi ketua umum perkumpulan mahasiswa Blora. Hari ini saya jadi pimpinan DPRD merasakan itu. Ternyata memang undang-undang ini tidak berpihak kepada Blora. Yang pertama, sumber daya alam kayu jati Pak Bambang. Kan dikelola Perhutani. Bagi hasilnya langsung ke pusat, ke Kementerian Keuangan. Blora cuma berapa? Sedikit Pak Bambang. Masih banyak retribusi dari pasar itu kalau jumlah dari pendapatan dari bagi hasil hutan. Yang kedua, minyak dan gas. Minyak dan gas, dana bagi hasil migas untuk Blora hari ini kan juga kosong Pak, yang dari area Blok Cepu. Ada dari Pertamina sama daerah Sumber Menden yang dari gas itu cuma sekitar 8 miliar atau berapa Pak Bambang. Jadi ini daerah kaya, rakyatnya miskin karena memang sumber daya alam
hutan jati, minyak dan gas dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, bagi hasilnya kita dapatnya sedikit. Itu Pak Bambang. Iya, Pak Sis, kan kemarin sudah ada inisiatif dari teman-teman LSM yang judicial review ke MK, tapi mereka ditolak karena tidak punya legal standing. Nah, legal standingnya itu katanya adalah pemerintah daerah, baik bupati maupun DPRD. Nah, kenapa bupatinya juga lucu, DPRD-nya juga lucu? Rakyatnya berjuang, tapi pemerintahnya nggak mendukung. Gimana, Pak Sis? Kemarin kan begini dari Pak Bupati, masa pemerintah daerah kita menggugat pemerintah pusat, itu yang menjadi pemahaman dari Pak Bupati Joko Nugroho. Tetapi nanti coba kita paradigma berpikir kita ulang lagi, agar yang menjadi pemohon nanti adalah pemerintah Kabupaten Blora dan didukung oleh DPRD, sehingga nanti kita siapkan anggaran untuk itu. Harapan saya nanti Pak Arif Rohman mendukung inilah, sehingga kita tidak istilahnya lumbung padi di ayam mati di lumbung padi, Pak. Tidak seperti Bojonegoro, Pak. Bojonegoro ini APBD-nya sekarang sudah 6,2 triliun. Blora masih 2,2 triliun, Pak Bambang. Iya, saya mendapat cerita dari Pak Agung itu ya, Ketua FBC. Jadi Bojonegoro itu desa itu dapat dari pemerintah kabupaten itu sudah sama dengan dana desa dari pusat itu, jadi double sudah desa sekarang. Nah ini Blora hanya berbatasan jembatan Bengawan Solo aja beda gitu ya. Nah, jadi gimana kira-kira Mak bisa ya dalam periode yang akan datang ini JR lagi gitu ya? Ya harus dilakukan JR lagi, Pak. Bahkan ini ada jembatan baru, Pak Bambang. Jadi jembatan baru penghubung antara Kecamatan Kerahu, Kabupaten Bojonegoro dengan Kecamatan Kradenan di Kabupaten Blora, Pak. Kayak jembatan Bengawan Solo di Cepu itu, Pak Bambang. Ya. Itu Pak Bambang. Jadi dananya 97 miliar. Jadi kita ini Blora bagian gambar saja perencana. Sementara Bojonegoro karena uangnya banyak, 90 miliarnya yang bangun Bojonegoro, Pak, itu. Saking baiknya Bojonegoro ke kita. Ya betul. Ya, Pak Sis, ini selain masalah-masalah itu, mungkin yang masih juga harus diselesaikan kan masalah COVID ini. Kelihatannya Blora kok makin parah ya. Ini apa yang harus dilakukan? Kalau Blora begini Pak Bambang, jadi sebenarnya langkah dari pemerintah kabupaten sudah baik. Jadi sudah melarang kegiatan-kegiatan untuk malam hari, misalnya untuk pertunjukan seni budaya, keramaian, itu sudah dilarang. Tetapi kegiatan siang hari kan masih berlangsung. Misalnya kita ada orang punya hajat, sunatan, khitanan, ataupun juga nikahan, kan masih ada juga diperbolehkan untuk kegiatan seni walaupun dia nggak besar. Kegiatan juga di pasar, perekonomian tetap jalan. Gimana Pak Bambang? Jadi kita ini kan dilematis. Kalau kita batasi seperti itu kan nanti nggak pada bekerja rakyat kita juga. Tetapi yang penting justru sebenarnya adalah kedisiplinan dari warga itu sendiri. Kan kita butuh perekonomian lancar. Di pasar juga tetap harus buka. Toko tetap buka. Para pekerja seni harus tetap bekerja. Tapi yang penting yang sifatnya berkerumun, ya itu harus tetap menjaga kesehatan dengan ya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Lah itu yang penting kan sebenarnya itu Pak Bambang. Mau agak rame 50 orang lebih, 100 orang lebih di pasar, kalau tetap 3M dilaksanakan kan nggak apa-apa Pak Bambang. Tapi kan kesadaran warga kita kan belum begitu sadar semua Pak. Ya Pak Sis, terakhir Pak Sis sebagai pimpinan Partai Golkar di Blora, apa yang diharapkan pada Bupati dan Wakil Bupati baru ini? Harapan saya yang paling penting yang pertama tentunya adalah Pak Bupati baru nanti fokus ke infrastruktur dulu lah. Ya. Kalau infrastruktur
sudah baik, saya kira perekonomian akan lancar, Pak. Itu yang paling penting itu dulu lah, karena Blora udah, kalau kita masuk ke sebelah kita, Bojonegoro, ke Rembang, ke Grobogan, ke Sragen, saya kira yang paling tampak nggak usah lain-lain dulu lah. Penting jalan bagus dulu, Pak Bambang, itu dulu yang penting. Ya. Jadi itu modal awal ya untuk memperbaiki semuanya ya. Ya, itu udah nilainya udah bagus lah nanti Pak Arief. Lain-lain saya pikir banyak yang mikir lah nanti dari teman-teman Dewan maupun para partai pengusung, pendukung, dan juga stakeholder yang lain. Yang penting berani menetapkan skala prioritas bahwa jalan di Kabupaten Blora minimal 300 miliar lah, itu dulu yang paling penting. Ya, jalan bagus, ekonomi bagus, rakyat sehat gitu ya kira-kira ya. Ya. Baik Pak Sis, mudah-mudahan terwujud ya, mumpung masih baru. Ini kira-kira mulai menjabat nanti bulan apa Bupati baru ini? Perkiraan mulai tanggal 18 Februari 2021 Pak Bambang. Ya, artinya itu APBD-nya sudah digedok ya. Ya. Nah, masalahnya jadi program-program Pak Bupati itu baru bisa nanti tahun depannya lagi ya. Ya, nanti tahun 2022 kan ini pada lagi musrenbang, mulai musrenbang desa, kecamatan, kabupaten belum ini. Atau bisa ada perubahan misalnya nanti di 2021. Ya, ada Pak nanti perubahan. Jadi sekitar bulan September 2021 Pak Bambang. Oke Pak Sis, mudah-mudahan dengan semangat baru, tahun baru, Bupati baru, Blora menghadapi masa depan yang baru yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau dibantu Pak Bambang ya. Kan juga asli Blora, peduli ya. Blora selama ini ya. Baik, terima kasih. Sukses ya, sehat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.